Selamat datang. Kalian udah baca peringatan yang disampaikan di awal kan? Nah, sebelum kita lanjut, aku ingetin lagi ya, bahwa video yang akan kita bahas sekarang bisa jadi tontonan yang kurang nyaman bagi sebagian orang. Karena kali ini, kita akan membahas sebuah peristiwa yang menjadi sejarah kelam bangsa Indonesia, yaitu Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau yang lebih dikenal dengan G30S PKI. Oh iya, agar tidak ada informasi yang salah dipahami, aku saranin kalian tonton video ini dari awal sampai akhir ya. Mari kita mulai. Pasti kalian semua tahu dengan peristiwa G30S PKI. Meski sudah lebih dari setengah abad berlalu, peristiwa ini masih melekat kuat dalam ingatan bangsa Indonesia. Setidaknya 7 orang perwira TNI dibunuh dalam upaya kudeta. Jenazah mereka kemudian dibuang ke sebuah sumur dan baru ditemukan beberapa hari kemudian dengan kondisi mengenaskan. Menurut catatan sejarah, dalang dari peristiwa ini adalah PKI. Alasannya, katanya sih, mereka ingin merebut kekuasaan dan mengubah haluan negara dari Pancasila menjadi komunis. Pada era pemerintahan Presiden Soeharto, G30S PKI selalu diperingati setiap tahun. Tak hanya itu, pusat produksi film negara bahkan menggelontorkan dana hingga 800 juta rupiah untuk membuat sebuah dokudrama tentang peristiwa ini. Buat anak-anak zaman old yang hidup di tahun 90-an, pasti nggak asing dong dengan film ini. Film yang diberi judul Penumpasan Pengkhianat G30S PKI selalu jadi tontonan wajib bagi semua orang. Mulai dari TVRI, layar tancap, hingga bioskop akan selalu memutarnya pada setiap tanggal 30 September. Salah satu adegan dalam film itu adalah rekonstruksi penggambaran kekejaman PKI terhadap jenderal-jenderal yang dikumpulkan di Lubang Buaya. Lebih dari 10 menit, penonton disuguhi dengan adegan menyilet, menyundut rokok, hingga mencungkil mata para jenderal yang sedang sekarat. Semuanya itu tanpa sensor loh. Bahkan murid-murid sekolah dasar pun harus menyaksikan adegan tersebut. Nah, ternyata adegan inilah yang tidak sesuai dengan fakta sejarahnya. Salah seorang dokter yang tergabung dalam tim forensik saat itu, yaitu Profesor Dr. Lim Choi Thai, membocorkan apa yang sebenarnya dialami oleh para korban. Dalam wawancaranya dengan majalah Tempo pada tahun 2002, Dr. Lim mengatakan, memang pada tubuh semua jenderal ditemukan bekas tembakan, namun klaim penyiksaan dengan mencungkil bola mata dan sebagainya sama sekali tidak ada. Sebagai saksi hidup yang turut mengotopsi jenazah korban, Dr. Lim sangat yakin bahwa mereka meninggal akibat tembakan timah panas. Adapun satu-satunya kematian yang masih menjadi misteri adalah kematian dari Jenderal MT Haryono. Pada tubuhnya sama sekali tidak ditemukan bekas tembakan. Dokter hanya menemukan luka tusuk di bagian perut yang diduga disebabkan oleh bayonet. Hasil otopsi ketujuh jenderal juga sudah dituliskan ke dalam dokumen Visum et Repertum. Meski begitu, media massa pada saat itu sudah terlanjur memberitakan tentang adanya penyiksaan yang sangat kejam. Sebagai contoh nih, ada harian berita Yuda yang menuliskan bahwa Jenderal Ahmad Yani dilempar ke dalam truk lalu disiksa di Lubang Buaya. Padahal dari hasil otopsi terungkap bahwa sang jenderal meninggal seketika di rumahnya akibat diberondong 10 peluru. Jadi, tubuhnya sudah tidak bernyawa ketika diangkut oleh pasukan Cakrabirawa. Berbagai pemberitaan yang terkesan hiperbola, ditambah lagi dengan adegan penyiksaan dalam film yang dibuat seolah-olah nyata, menghasilkan sebuah efek domino. Imbasnya, kemarahan rakyat pada saat itu meluap-luap dan mereka pun melampiaskannya kepada para simpatisan PKI di seluruh Indonesia. Belum lagi bumbu-bumbu pelengkap seperti cerita bahwa dipotong dan disayat-sayat. Yep, dipastikan itu semua tidak benar ya guys. Nah, kalau adegan pengangkatan jenazah yang kita lihat dalam film memang benar adanya.
Namun kondisi korban yang tampak mengenaskan disebabkan oleh pembusukan karena telah terkubur selama 4 hari. Sayangnya, tidak satu pun dari tim dokter forensik saat itu yang berani meluruskan pemberitaan salah kaprah tersebut. Dilematis memang, jika buka suara, mereka khawatir akan dicap sebagai pro PKI. Akhirnya, mereka memilih untuk bungkam. Well, terlepas dari itu semua, tindakan kudeta yang dilakukan PKI memang tidak bisa dibenarkan ya guys. Pentolan-pentolan partai yang konon merencanakan kudeta berdarah ini juga sudah mendapat balasan yang setimpal. Setelah bertahun-tahun terus diputar selama Orde Baru, pada tahun 1998, akhirnya film G30 SPKI dihentikan penayangannya. Tidak mudah memang meluruskan sejarah yang sudah terlanjur ditanamkan selama bertahun-tahun. Namun, sebagai generasi muda, kita tentu harus bersikap kritis. Meminjam sebuah kutipan dari Dr. Lim Choi Tai, meluruskan fakta sejarah tidak akan mengurangi derajat kepahlawanan para pahlawan revolusi. Jadi begitu ya guys, kita diskusiin bersama di kolom komentar ya. Dan jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik suka dan bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya.